Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartari Justin dan Bang Komri. Selamat sore teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga puasanya tetap lancar dan juga semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang lancar teman-teman. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, hari ini rencananya kami akan pulang ke desa dikarenakan kami akan mengambil lebah madu atau bahasa kami manis madu teman-teman. Jadi manis madunya itu ada di dekat desa. Jadi kami ngambil manis madu dulu, setelah itu baru kami pulang ke desa. Tapi berhubung sekarang masih siang teman-teman, masih sekitar jam 3 sore ya Bang. Ya. Jadi kami akan mempersiapkan kayu bakar dulu untuk di pondok Bang Komri dan juga di pondok Bapak teman-teman. Karena persediaan kayu bakar sudah mulai menipis kata Bang Komri. Sebenarnya kayu bakar itu ada teman-teman, tapi belum dipotong kecil-kecil. Jadi belum bisa langsung untuk kita memasak. Jadi kegiatan kita sebelum berangkat mengambil manis madu, kita terlebih dahulu akan memotong-motong kayu bakar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tidak mudah itu gagah taruh. Berapa pun tuh? Muka duku sahutnya. Ada harapan bawa tahu Kak. Nah ini teman-teman, ini pokok duku. Sebenarnya banyak buah-buahan di sini ya Bang ya. Iya. Ini pokok duku, Durian. itu durian, dan yang ini itu apa Bang? Yang itu? Kelengkeng. Tuh yang itu teman-teman. Liar itu nah. Ini kelengkeng hutan. Bukan. Kelengkeng desa, itu kelengkeng desa. Iya, pokoknya yang ini teman-teman sejenis kelengkeng, tapi buahnya itu lebih kecil-kecil. Kecil lagi. Kecil lagi dah be. Nah, itu nih, dah be, mati. Apinya yang mati. Ini kerja kita. Ini teman-teman, kalau pepatah orang tua dulu katanya kalau kebun duku, kebun duren itu harus dibersihkan baner-banernya, akar-akarnya, harus jangan banyak tertimpa-timpa daun mati biar apalah. Kata-kata orang tua itu katanya
sering berbuah di pohon. Jadi biar dibersihkan. Kalau tahun ini mantap buahnya. Kata-kata nenek saya, kalau buah-buahan itu dibersihkan biar kenantan dari akar-akarnya, ini daunnya bisa melihat akarnya, itu sering berbuah. Kata orang tua dulu. Teman-teman, mantap. Emangnya daun itu ada matanya? Emang daun pohon itu ada matanya apa? Tahu juga saya pokoknya kata-kata orang dulu. Nah, maksud Bang Komri tadi teman-teman, kata Bang Komri, kalau pohon itu kalau daunnya bisa lihat akarnya sendiri, pokok buah itu akan lebih cepat berbuah teman-teman, akan lebih senang, sering berbuah begitu. Jadi pokok duku ini aku bersihkan untuk tahun ini. Bang, dibersihkan Bang, supaya daunnya bisa lihat akarnya sendiri. Tuh doang. Ini kayak yang ngulang morta. Diakhirkan dulu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah selesai untuk memotong-motong kayu bakarnya atau menyulang kayu bakar kalau bahasa kami teman-teman. Bang Komri juga sudah selesai untuk membersihkan akar pokok duku. Jadi semoga yang dibilang sama Bang Komri tadi betul. Kalau akarnya itu terlihat sama daunnya, pokok itu lebih senang berbuah, begitu teman-teman. Jadi sekarang kita mau bersih-bersih dulu, mau pulang dulu ke pondok Bang Komri. Setelah itu kita akan siap-siap peralatan apa saja yang akan kita bawa untuk kita mengambil manis madu teman-teman. Jadi ikutin terus vlog ini, karena vlog ini mungkin menjadi vlog yang sangat panjang, tentunya juga menarik teman-teman. Karena kami mengambil lebah madu ini tanpa menggunakan alat pengaman apapun, tanpa baju khusus, tanpa anti obat-obatan. Pokoknya kami cuma menggunakan alat yang sangat sederhana. Ya, tapi di malam hari itu. Tapi kami mengambilnya di malam hari teman-teman. Jadi kami sebentar lagi setelah siap-siap, sekarang masih sekitar jam 4 ya Bang ya. Setelah siap-siap kami akan langsung berangkat teman-teman. Kenapa kami berangkatnya pada sore hari teman-teman? Karena sebelum kita memanjat tawon madu itu pada malam hari ya Bang, sebelumnya kita akan membersihkan tempatnya dulu. Ya, dulu. Nah, apa bisa di tangga, apa nggak pakai tangga itu. Jadi teman-teman ikutin vlog ini terus sampai ketemu di rumah. Mantap. Oke teman-teman, inilah peralatan kami untuk mengambil lebah madu teman-teman. Ini namanya apa Bang? Kalau bahasa di sini tunam ini. Ini namanya tunam. Ini terbuat dari apa ini Bang? Ini terbuat di kulit kayu jangkang ataupun nilau kalau bahasa di sini nama kayunya. Terus kita kopas kayu itu terus dipukul-pukul sama palu itu ya. Terus sampai ajur kita jemur, sudah itu kita gulung. Terus diikat-ikat kayaknya kayak jadi ini. Jadi ini salah satu alat yang sangat penting dalam pengambilan madu. Ya. Nah, inilah senjata tubuh melawankan tawon madu itu. Nah, jadi mantap teman-teman. Dengan bersenjata apa Bang? Tunam. Dengan bersenjata tunam ini teman-teman, kita akan mengambil tawon madu atau manis madu kalau bahasa kami teman-teman. Jadi setelah ini kita juga menggunakan ember. Semoga saja ember ini terisi penuh oleh manis madu teman-teman. Kalaunya pemanis. Cuman madu yang kita panjat cuma ada satu. Di dalam satu pohon kayu cuma satu. Semoga saja banyak manisnya ya Bang ya. Minta aja. Nah ini juga kita menggunakan tali untuk mengulurkan ini. Nanti saya nunggu di bawah Bang Komri yang manjat. Nah, bahasa kayak kamu manjat jadi. Jadi teman-teman, mungkin kita sore hari ini akan berbuka puasa di tengah hutan. Kemungkinan itu terjadi karena kami berangkat dari sini jam 4, mungkin sampai di situ sekitar jam setengah 6. Jadi kita bersih-bersihkan dulu tempatnya. Setelah itu kita mungkin berbuka puasa di tempat pengambilan manis madu teman-teman. Doakan saja semoga semuanya berjalan lancar. Bang Komri dan saya tidak digigit satupun sama lebah-lebah itu teman-teman. Karena rawan sekali ya Bang. Rawan lah. Oke kalau begitu teman-teman, ikutin terus kami bagaimana cara Bang Komri memainkan senjatanya melawan tawon-tawon itu teman-teman. Terus siap berangkat. Oke siap berangkat. Yes.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi untuk pengambilan manis madunya. Jadi madunya ada di atas pohon ini teman-teman. Tuh, kata Bang Komri masih kecil ya Bang ya. Ya masih agak muda itu. Masih mudah teman-teman. Tapi semoga saja sudah ada madunya. Jadi lokasi pengambilan lebah ini teman-teman tepat sekali pinggir jalan. Tepatnya di pinggir jalan mau menuju ke kampung saya. Jadi sekarang kami akan nunggu hari sore, akan nunggu berbuka puasa di sini. Sementara itu kami akan membersihkan semua akar-akarnya ya Bang. Ya. Oke. Supaya jalan kita mau manjat. Oke teman-teman, kita akan menunggu waktu berbuka puasa. Setelah berbuka puasa, kita tunggu hari mulai gelap. Jadi langsung Bang Komri akan manjat teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah terdengar suara azan. Jadi sekarang kita sudah bisa berbuka puasa. Jadi kita berbuka puasanya di sini teman-teman. Ya. Kita cuma bawa minum saja. Ya. Nanti kalau pulang ke desa kita baru makan teman-teman. Selamat berbuka puasa teman-teman. Buka puasa di hutan. Jadi teman-teman, kami dapat informasi ada lebah di sini itu dari adiknya bapak, dari saudara bapak kandung. Jadi dia informasi kalau di sini ada lebah. Jadi dia ngajak kami untuk ngambilnya teman-teman. Karena kecil juga kayaknya udah nggak kuat lagi naik ya Bang. Iya. Sudah nggak kuat naik. Kalau dulunya ya. Kalau dulunya ini pemanjat apa ya kalau bahasa di sini itu sialang. Yang madu yang banyak-banyak, satu pohon kayu itu ya. Jadi sekarang dia kayaknya sudah tua, jadi takut. Jadi dia nyuruh Bang Komri. Jadi nyuruh saya juga teman-teman. Jadi kita ngambil manis madunya teman-teman, nunggu kecil dulu datang. Jadi kecil masih di desa. Kata kecil sehabis berbuka puasa dia langsung berangkat ke sini. Jadi kita tunggu dulu. Sementara itu kita. Tapi kalau pengalaman aku yang pernah aku lewati, madu ini masih belum sepenuhnya itu berisi. Belum berisi ya Bang. Iya sebenarnya, tapi mudah-mudahan lah. Ya, semoga saja madu yang akan kita ambil ini ada isinya, sudah ada madunya teman-teman. Karena kalau prediksi Bang Komri sebenarnya madu ini walaupun ada isinya tapi masih sedikit, katanya masih muda ya Bang. Iya, masih muda. Jadi semoga saja perjuangan kita jauh-jauh dari kebun sampai ke desa ini kita bisa dapat banyak madu ya Bang. Insya Allah. Jadi teman-teman, kata Bang Komri, cara penggunaan alat ini dengan cara dibakar teman-teman. Jadi di sini dibakar nanti ya Bang ya. Iya. Jadi dia tidak keluar api teman-teman, tapi keluar Asap sama bara aja. baranya aja teman-teman. Jadi asap sama bara itu nanti digimanakan itu Bang? Nah, ini serang tawon. Nah, praktek ya. Nah, di sapu-sapu ini. Nah, Oh, jadi dia seperti nyapu sampah di dekat halaman rumah ini. Jadi nyelari kayak turun posisinya turun. banyak pacet teman-teman. Jadi teman-teman, Bang Komri cuma pakai baju sama training gini, dia naik ke sarang tawon. Ini kalau saya takut sekali teman-teman. Nanti kita lihat dari jauh saja, biar Bang Komri yang naik, kita lihat dari jauh. Kalau sudah ada hasilnya, sudah ada madunya, nanti baru kita bawa ke desa, kita peras di sana. Nah teman-teman, jadi Bang Komri sedang siap-siap mempersiapkan alat-alatnya, karena sebentar lagi pasti kecil bakalan datang. Ini panjat ini. Sudah siap ya Bang? Ya. Jadi teman-teman silakan lihat wajah Bang Komri sekarang. Semoga saja besok wajahnya masih seperti itu. Tidak menggemuk. Kalau wajah Bang Komri masih seperti ini, berarti Bang Komri tidak disengat sama lebahnya teman-teman. Doa teman-teman. Ya. Adik saya mendoakan saya bentel-bentel. Tapi teman-teman semua mendukung. Semoga saja Bang Komri tidak kena sengat satupun teman-teman, karena kalau disengat lebah itu sakit sekali. Saya dulu pernah ya Bang ya? Iya ada yang dengan Tuh ada lebahnya teman-teman. Mak, lebahnya mulai turun. Mending kita mati kamera dulu, mati center, takutnya bentol semua teman-teman. Nah, jadi teman-teman, itu kecil sudah datang.
Jadi kalau kecil sudah datang, Bang Komri mulai akan bersiap-siap. Nah, ini dibakar teman-teman. Nanti keluar bara ya Bang ya? Ya, nunggu jadi dulu. Jangan langsung dibakar, langsung padam dia. Nunggunya berbara dulu. Tunggu dia berbara baru naik ya Bang ya? Baru naik. Oke, hati-hati Bang, jangan lupa berdoa. Ya, amin. Mohon doanya teman-teman, semoga Bang Komri tidak digigit sama lebah. Besok juga ada, Cik. Nah, teman-teman, di sini juga ada kawannya kecil. Kawannya kecil ikut. Jadi di sini kami berempat. Bang Komri masih berusaha untuk menyalakan. Apa itu namanya, Bang? Tunam. Tunam, teman-teman. Andalan Bang Komri dalam mengambil madu. Bahasa Indonesia tunam juga itu. Nah, jadi teman-teman, Bang Komri sudah siap-siap mau naik. Tuh. Bang Komri naik lewat akar. Tuh. Ada sumber enggak? Tuh Bang Komri naiknya lewat akar, teman-teman. Jangan lupa berdoa, Bang. Jadi teman-teman, setelah Bang Komri naik, kita harus matikan senter dan kita nunggu di tempat yang agak jauh. Tuh, bara apinya sudah mulai turun. Nah, jadi teman-teman, proses pengambilan madunya sudah dimulai sama Bang Komri di atas pohon. Jadi, tuh, bara apinya sudah mulai turun. Biasanya kalau bara apinya sudah mulai turun, madunya akan berterbangan, teman-teman. Jadi sebentar lagi kami akan menunggu dari jarak yang agak jauh. Tuh, teman-teman. Dengar teman-teman, suara tawonnya sudah mulai berterbangan. Jadi kita mulai agak menjauh, takut tawonnya bisa nyengat kita. Mohon maaf teman-teman jika gambarnya kurang jelas, karena di sini saya takut juga disengat sama tawonnya. Nah teman-teman, ini dia hasil Bang Komri naik tadi, sudah dapat. Nah, ini asli madu teman-teman, langsung dari sarang. Coba dicicip dulu, Cik. Woi, manis sih? Woi. Enak. Enak. Karena ini asli banget teman-teman. Kamu boleh. Pinam dah. Teman-teman, ini anaknya yang belum jadi lebah. Jadi ini bisa dimasak ya Bang ya? Iya. Jadi anaknya bisa dimasak teman-teman. Dan ini hasil kita, madu. Ini Bang Komri teman-teman. Dia gitu ya? Tidak digigit. Nah alhamdulillah teman-teman, Bang Komri sama sekali tidak digigit sama lebahnya. Doa teman-teman lah. Berkat doa teman-teman semua, Bang Komri memenangkan pertarungan melawan ribu-ribu indukan lebah teman-teman. Coba cicip dulu Bang. Ini tidak lagi buat tadi saya. Madu asli. Mantap, madu asli teman-teman. Mantap teman-teman. Manis banget. Jadi teman-teman sampai ketemu di rumah, kami akan bawa manis madu ini ke rumah dan akan langsung kami peras. Lanjut. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di rumah kecil di desa. Tuh, sekarang kita sudah di rumah kecil. Jadi sekarang kita akan memeras madu ini teman-teman. Setelah diperas akan kita masuk botol sih. Nah, kita sudah siapkan ini kaos tangan teman-teman. Jadi inilah penampakan hasil kita pada malam hari ini. Tanya Pak dulu. Itu. Madu asli dari hutan teman-teman. Mantap.
Oke teman-teman, sekarang kita akan meras. Ini kata kecil yang ini tidak bisa diambil teman-teman karena madunya belum jadi, masih terasa pahit. Jadi yang ini yang benar-benar sudah jadi madu teman-teman. Tuh. Walaupun dapat sedikit, setidaknya perjuangan kita tidak sia-sia teman-teman. Dari kebun sampai ke desa kita bisa mendapatkan madu. Nah ini dia teman-teman, madunya lumer sekali. Ini asli. Wow, kental sekali teman-teman. Kanannya tidak di syuting teman-teman ya kak, kenyataan teman-teman. Nah teman-teman, dari satu sarang madu tadi, sarang tawon, kami cuma mendapatkan seperempat baskom ya bang ya. Seperempat baskom, alhamdulillah. Memang madunya tadi belum posisi belum penuh. Nah ini masih kosong, ini belum jadi, manis belum jadi. Nah, dari kembang-kembang ini masih kuning-kuning. Ngapa diambil ya? Diambil posisi manis yang ada yang murni ini rusak. Nah, jadi teman-teman, kalau manis yang belum jadi ini dicampur sama yang sudah jadi manis yang sudah jadi ini bakalan rusak semua teman-teman. Jadi kita cuma mengambilkan manis yang sudah benar-benar sudah kualitas bagus teman-teman. Terus kita masukkan ke botol. Kalau kacang merah ini manis ketumpah biasanya. Tuh teman-teman, manisnya kental sekali, mantap. Cacang dikit lagi. Wow, udah dapat setengah botol. Udah dapat sebotol. Hasil perjuangan Bang Komri sama Kecik sama Mang Serit tadi teman-teman. Cuma dapat satu botol nih, kurang dikit. Kurang. Cuman manisnya tidak terlalu apa? Tidak terlalu kental ya. Posisi madunya masih belum jadinya. Nah kata Bang Komri teman-teman, manis yang ini belum terlalu kental karena sarangnya masih terlalu muda. Lagi cairnya Konengnya beda nah. ya. Tapi asli ini. Kalau beli ada kata-kata juga ini, itu enggak asli. Tapi kalau ini biarpun cair nah, bisa liga-liga ini asli. Karena kita ngambil sendiri teman-teman. Jadi satu botol ini teman-teman, satu botol marjan kalau di sini kami jual dengan harga 100.000. Tapi kalau kami dapat sedikit ini tidak kami jual, untuk kami konsumsi sendiri teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang untuk proses pengambilan madunya sudah selesai. Kami sudah mendapatkan satu botol marjan, madu asli. Langsung kami sendiri yang ngambil dari hutan. Jadi kalau untuk konsumsi madu ini tidak diragukan lagi, karena kami benar-benar tahu dengan kualitasnya teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini, sudah mendukung, sehingga saya dan Bang Komri benar-benar bersemangat untuk membuat video atau konten-konten berikutnya. Saya dan Bang Komri juga mohon maaf jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial teman-teman sebanyak-banyaknya. Baiklah, saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam sukses petani muda. Mantap.